Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita telah memasuki hari Minggu Palma, yang kita sebut juga sebagai Minggu Daun-Daun, atau bisa juga bahwa Minggu Palma adalah minggu untuk mengenangkan sengsara Tuhan. Mengapa? Ada apa? Di satu sisi ada Minggu Daun-Daun, Minggu Palma, tetapi di satu sisi kita merenungkan atau mengenangkan sengsara Tuhan. Dan itulah yang akan kita dengar hari ini di dalam bacaan-bacaan. Namun hari ini saya tidak akan membacakan Injil yang akan kita dengar dalam Minggu Palma. Sebab Anda semua pasti tahu bahwa dalam Minggu Palma ada 4 bacaan yang kita akan dengar. Pada bacaan yang pertama, pada pemberkatan daun palma, kita akan mendengarkan Injil Markus bab 11 ayat 1-10. Itu berbicara tentang bagaimana Yesus akan memasuki Yerusalem. Dan ini yang disebut dengan perayaan Minggu Daun-Daun yang kita rayakan hari ini. Bagaimana orang bersorak-sorai, Hosana, Hosana, Raja Daud, Allah yang Maha Tinggi. Ada satu kegembiraan dan sukacita. Lalu ada bacaan pertama, bacaan kedua setelah kita setelah perarakan, dan kita akan memasuki Injil. Dan Injil ini adalah berbicara tentang sengsara Tuhan. Dan kita sudah tahu bagaimana kisah sengsara Tuhan yang terjadi dari rumah Pilatus sampai kepada proses penyaliban dan proses di mana Yesus dikuburkan dan sampai akhir. Dan tentu kita tahu bahwa ini salah satu bacaan yang cukup panjang di dalam bacaan Pekan Suci kita, bacaan tentang mengenangkan sengsara Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita renungkan ya di dalam Minggu Palma ini, yang sesungguhnya kita akan renungkan dari Injil Markus hari ini bab 14 ayat 1 dan dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 47. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita renungkan bahwa pada hari ini gereja secara universal merayakan satu peristiwa penting di dalam perayaan Pekan Suci, yaitu gereja mengenangkan peristiwa Kristus Yesus, Raja Daud, Allah yang Maha Tinggi, memasuki kota Yerusalem, dan tentu untuk menggenapi yang kita sebut dengan misteri Paskah Kristus. Sehingga kita mendengar hari ini bagaimana dalam bacaan Injil pada saat kita akan memberkati daun palma, itu dikatakan atau digambarkan bagaimana banyak orang bersukacita, bergembira menyambut kedatangan Yesus. Banyak orang menyambut kedatangan Yesus. Penyambutan Yesus yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lakukan pada saat menyambut Yesus? Mereka menempatkan
atau membentangkan pakaian mereka di jalan. Mereka memotong ranting-ranting hijau dan meletakkan di jalan. Lalu mereka semua bersukacita dan menyerukan, Hosana, Hosana, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, diberkati dan kerajaannya yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang tinggi, Allah yang maha tinggi. Ada suatu sukacita yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa. Lalu kita akan bertanya, apa sih yang membuat mereka begitu bersukacita? Sampai membentangkan pakaian, menyebarkan daun-daun yang akan dilalui oleh Yesus. Dan ini menjadi sukacita yang sangat-sangat luar biasa dalam penyambutan Yesus. Ada kira-kira dua hal penting. Mengapa mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa? Yang pertama, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Raja yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Nah, luar biasa. Alasan apa yang membuat mereka untuk menjadikan Yesus sebagai raja yang membebaskan? Alasan kedua adalah karena mereka semua sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana mereka melihat, mendengarkan pengajaran Yesus, melihat peristiwa-peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana keberanian Yesus untuk melawan para imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemerintah yang sangat luar biasa. Yesus berusaha melawan belenggu-belenggu yang ada di kehidupan sosial. Dua alasan inilah yang ingin mereka rayakan, sehingga perayaan Minggu Palma ini menjadi perayaan sukacita. Namun ada satu misteri yang sangat luar biasa, bahwa mengapa dalam Minggu Palma kita membaca, kita mendengarkan firman tentang mengenangkan sengsara Tuhan. Sehingga Minggu Palma bukan saja menjadi minggu daun-daun, tetapi minggu untuk mengenangkan kesengsaraan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama, penyambutan sang raja yang tadi kita dengar ketika mereka membentangkan pakaian mereka, daun-daun, dan menjadikan Yesus sebagai raja, itu berubah. Ada satu perubahan persepsi dalam pikiran mereka, ada perubahan sesuatu yang ada dalam diri mereka. Sekarang orang-orang yang sama adalah orang-orang yang akhirnya meneriakan, bukan lagi Hosana, Hosana, tetapi mereka orang yang sama meneriakan, salibkanlah Kristus, salibkanlah Kristus. Orang yang sama yang membuat satu peristiwa yang sukacita, gembira tadi menjadi satu peristiwa berdarah. Jalan yang dilalui Yesus tadi yang penuh dengan keindahan telah dijadikan menjadi satu jalan yang baru. Itu jalan pengorbanan, jalan darah, jalan salib. Jangankan orang-orang yang berteriak Hosana, Hosana, bahkan orang-orang yang selama ini mengikuti Kristus seperti istimewa para murid, bahkan menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus, meninggalkan Yesus. Ini satu peristiwa yang sangat menyedihkan, sehingga ini menjadi proses pengenangan secara Kristus. Yang kedua, peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang tadi adalah peristiwa pengkhianatan. Tetapi di balik peristiwa pengkhianat itu ada satu momen yang penting yang menjadi intisari kehidupan iman kita, yaitu ketaatan Yesus kepada Bapa. Dalam pengkhianatan di mana orang-orang ingin membunuh, menyalibkan dia, merajam dia, menyakiti dia, meludahi dia, memaki dia, orang meninggalkan dia, Yesus tetap taat, setia
kepada janji keselamatan. Ia setia kepada kehendak Allah untuk mewujudkan cintanya kepada manusia. Ketaatan Yesus dinyatakan dengan cintanya yang sehabis-habisnya dengan memikul salib dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Dan ini menjadi peristiwa yang sangat penting di dalam peristiwa iman kita, dalam kehidupan menggereja kita. Bahwa ketaatan Yesus kepada Bapa membawa keselamatan bagi manusia. Lalu apa yang kita bisa petik dari perayaan ini? Pertama, iman mengajarkan kita akan kesetiaan kepada kebenaran. Iman harus menguatkan setiap keyakinan kita akan Allah yang menyelamatkan. Iman kita kepada Yesus tidak boleh pling-plang. Tidak boleh berubah. Yang seperti kita dengar hari ini. Pertama meneriakan Hosana, Hosana. Lalu kemudian salib karena dia, salib karena dia. Banyak orang seperti ini yang dulunya mengenal Kristus. Yang dulunya bahkan yang menjadi pewarta Kristus lah ketika dia pindah ke rumah sebelah. Ketika dia pindah ke tempat sebelah. Dia menjelek-jelekan Yesus. Hati-hati. Tetapi sudahlah. Yesus sudah mengalami pengkhianatan seperti ini. Tapi Yesus memaafkan. Oleh karena itu, hari ini kita diajak untuk setia. Iman kita mengajarkan kita untuk menatap penuh kepada Kristus yang tersalib. Yang kedua, ketaatan Yesus harus menjadi ketaatan kita. Jikalau Yesus yang begitu taat kepada Bapa, mewujudkan kehendak Bapa, maka kita semua yang telah menerima ajaran Bapa melalui Kristus harus taat kepada setiap firman-firman Tuhan. Karena jalan menuju keselamatan adalah jalan ketaatan. Jalan menuju kemenangan adalah jalan ketaatan. Dan itulah yang telah dinyatakan oleh Yesus dalam peristiwa hari ini. Bahwa ketaatan menjadi inti penting dari keselamatan yang kita terima. Ketaatan Kristus kepada Bapa harus menjadikan murid-muridnya, trismia kita yang hidup di zaman ini, untuk tetap taat kepada setiap firman, kepada setiap ajaran gereja, agar kita sampai kepada keselamatan itu. Agar kita boleh memiliki keselamatan itu. Saudara-saudari, mari kita semua merayakan perayaan hari ini dengan sukacita. Sukacita oleh karena kita tidak menyalibkan Yesus dengan dosa-dosa kita. Kita tidak menyalibkan Yesus dengan kata-kata kita yang buruk. Oleh pikiran kita yang buruk. Oleh hati kita yang busuk. Oleh perbuatan-perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan. Tetapi kita bersuka cita karena kita telah melewati masa persiapan ini dengan sukacita, dan kita boleh memasuki Paskah yang meriah dengan hati yang tulus, dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Selamat menjalankan Minggu Palma, Minggu Daun-Daun dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.